Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu tahu bahwa Dia yang menciptakan manusia tidak sempurna, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, mereka yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore untuk kita semua. Kalau ada yang ngantuk silakan tidur. Karena sekarang jam tidur. Kalau di rumah, kalau di ladang jam kerja. Berbinatang ini, kamu lahir di kalung emas. Kamu Katolik, kamu tidak di stasi mana? Cibuci. Berapa kali kamu dikirim dalam sebulan? Kerja kandang ayam. Ya. Kamu hari itu waktu di itu waktu siapa orang Islam siapa namanya? Aku apa? Berarti kau kenal ya. Lalu kalau istrimu apa? Baru kau cinta sama dia. Nah, berapa tahun kau berteman sama dia? Lama. Hari itu kan kau bilang bulannya. Kapan? Betul. Kalau bapak kita sama ibu kita masih hidup kan? Mereka lagi hidup ya. Tapi tidak tanda. Karena aku tidak pernah ke sana. Tapi kalau baru-baru sini rasa kalau orang ini dari sana yang rasa sering istilah kampung dalam ya namanya dahulu ya wajah itu masih kental sama saya, orang tuanya juga saya, wajah-wajah itu masih kenal dengan saya. Kalau bapak ini baru sini sudah sampai kemana-mana, info berita pernikahan ini karena langsung di-share di Facebook. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu dalam proses perkawinan menuju hingga pada hari ini. Nah, bagi dia pimpin jawab negara, tidak berkorang. Apa tujuan kawin? Cepat panas ini ya. Kenal sih itulah kalau hari Minggu di kerja di kantor nggak tahu juga mental itu nggak tahu. Juga berkorang. Tujuan perkawinan ialah Gereja Katolik yang kamu pelajari kemarin selama 2 hari apa itu? Lewatnya juga dengan lembut, kesejahteraan suami istri pastor. Itu juga dia. Juga perkawinan adalah kesejahteraan suami istri. Setuju?
Setuju nggak? Kamu setuju? Ya, memang inilah tujuan perkawinan. Saya tidak berulang-ulang itu saya katakan. Kalau tujuan kamu menikah itu kamu bahagia, ya. Saya jadi pastor, saya bahagia. Nah, jangan langsung dikaji dari perempuan. Dari anak bus pastor, dari Tuhan. Silakan. Kami bukan suara kalian. Kalau ditanya itu, nah tujuan perkawinan juga dalam kali adalah istilah suami istri sebagai gambar dan cipta Allah. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah juga untuk kehadiran anak. Ya, itu tak boleh dihilangkan. Hanya lewat perkawinan bisa tambah jumlah manusia ciptaan Tuhan ini. Jadi kalau saya jadi pastor dan berbeda dengan tujuan kalian sebagai orang yang dipanggil menjadi suami istri, maka kehadiran anak itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dipisahkan dari tujuan perkawinan. Itu adalah panggilanmu, itu adalah tugasmu. Karena tadi dalam kitab Kejadian dikatakan, karena sudah dan tambah banyak.